Haleluya. Selamat pagi saudaraku. Message singkat kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 149 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menyanyi bukan sekedar rangkaian atau katakanlah tangga nada atau irama yang banyak mengandung nilai atau banyak mengandung seni. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa menyanyi adalah merupakan ungkapan isi hati atau ekspresi kita, ucapan kita, perasaan kita tentang sesuatu yang tentunya dituangkan dalam lirik lagu itu, saudaraku. Dengan menyanyi, seseorang dapat merefleksikan ungkapan hatinya, juga sikapnya tentu dengan sesuatu yang dia rangkaikan dengan tangga nada dan irama, sehingga saudaraku menghasilkan bunyi dan nada yang indah, saudaraku. Ada beberapa makna menyanyi bagi Tuhan. Kalau saudara kita bisa lihat di sini firman Tuhan kita dikatakan bahwa di sini dikatakan menyanyi bagi Tuhan berarti mengungkapkan tentang perasaan kita kepada Tuhan, tentang Tuhan itu adalah sumber kita, sumber kekuatan pertolongan kita. Jadi menyanyi bagi Tuhan adalah ungkapan hati saudara dan saya kepada Tuhan. Dan selanjutnya menyanyi bagi Tuhan sama dengan kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dengan menggunakan isi hati kita dalam bentuk rangkaian nada atau irama, sehingga terdengar suara yang indah, terdengar suara yang bagus dan merdu. Jadi kita mengungkapkan isi hati saudara dan saya kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, dengan lewat doa. Misalnya contoh, Tuhan, contohnya hari ini ku rasa bahagia. Katakan, hari ini dia mengucapkan kabar Tuhan, hari ini saya merasakan bahagia, saudara. Contohnya. Dan saudaraku, kalau kita ambil juga menyanyi adalah ungkapan hatinya, ungkapan hati kita kepada Tuhan, atau ungkapan syukur kita kepada Tuhan, atau permohonan kita, atau terkadang keluh kesah, curhat kita, dan banyak bentuk lain, saudaraku. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh umat Israel, saudaraku. Di sini bersama para pemimpinnya termasuk pemazmur. Mereka menggunakan rasa syukur dan hormatnya kepada Allah dengan nyanyian. Jadi lewat ungkapan syukur, mereka berkata pujian syukur kepada Tuhan lewat nyanyian mereka. Nah, bahkan saudaraku, kalau kita baca dalam firman Tuhan, pemazmur menyerukan agar umat Israel menyanyikan nyanyian baru pada Allah dan berkat cinta kasih mereka kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan kepada mereka yang secara luar biasa di dalam kehidupan umat Israel, serta tentunya seluruh bumi, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan bahkan seluruh bumi, kalau firman Tuhan di sini harus menyanyikan, karena Tuhan sangat baik kepada kita, saudara. Bukan cuma umat Israel baru ini bicara kita juga, saudaraku. Jadi di sini dikatakan umat Tuhan bahkan seluruh bumi harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, karena berkat pemeliharaan dan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita, saudaraku. Seluruh bumi yang dimaksud ada seluruh umat Tuhan dan manusia serta yang ada di bumi, di alam semesta, tentunya seluruh kita, karena kita ini adalah ciptaan Allah, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini kita bisa mengambil satu ayat ini dimaksud dengan nyanyian baru. Di sini dikatakan ada nyanyian baru, yakni nyanyian baru adalah suatu nyanyian yang keluar dari hati yang telah
diperbaharui. Jadi nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati yang sudah diperbaharui. Orang yang hatinya telah diperbarui adalah orang-orang yang sudah ciptaan baru, yang hatinya mau benar-benar melakukan akan kebenaran firman. Yang dulunya hatinya yang belum mengenal firman, ketika dia mengenal akan firman Tuhan, maka nyanyian baru dalam hidupnya akan terpancar, saudaraku. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang hatinya diperbaharui adalah orang-orang yang ciptaan baru. Nah, melalui nyanyian baru dari orang-orang yang diperbaharui hatinya, maka dunia akan mengenal dan memuliakannya. Artinya ketika hidupnya diperbaharui, ketika hidupnya berubah, ketika karakternya seperti Kristus, maka orang-orang akan melihat dia bahwa dia adalah anak Allah yang luar biasa, dan dia akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya, saudaraku. Dan firman Tuhan dikatakan nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Artinya nyanyian baru bisa mengubahkan hidup kita. Bisa mengubahkan hidup kita. Nyanyian baru adalah firman yang hidup, yang bekerja di dalam hidup kita melalui ucapan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dan sebagainya, saudaraku. Sekalipun lagu itu lagu lama, tapi jika dinyanyikan dari hati yang dipenuhi ucapan syukur, karena Tuhan bekerja melalui lagu itu, maka itu adalah nyanyian baru. Dari lagu tersebut kita dapat merasakan ketika kita mengagungkan nama Tuhan, ketika kita menyembah nama Tuhan, maka urapan Allah, jamahan Tuhan akan terjadi buat kita, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam pujian, penyembahan, dan nyanyian baru kita ada kuasa, sehingga kita beroleh kekuatan yang baru untuk menjalani hidup kita. Kita menyanyi dengan perasaan yang benar-benar, dengan hati yang baru, maka kuasa Roh Kudus akan menjamah kita, dan kekuatan akan terjadi buat saudara dan saya. Bahkan akan terjadi mujizat ketika kita menyembah Tuhan, kita memberikan nyanyian pujian yang dari hati yang penuh, dari hati yang paling dalam, dengan penuh ucapan doa syukur, dengan nyanyian yang baru, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Allah menyuruh kita menyanyikan nyanyian yang baru? Karena di sini dikatakan bahwa karena Allah merindukan saudara dan saya supaya bertumbuh dalam rohani kita, tumbuh dalam pengalaman bersama dengan Allah. Jadi di sini jangan tinggal pada tingkat yang sama atau terus-menerus hidup kita. Allah sangat sedih kalau hidup kita, rohani kita hanya mundur, hanya sampai di situ, tidak ada peningkatan, saudara. Tapi Allah menginginkan supaya kita terus-menerus mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, sehingga demikian kita terus bertumbuh, dan dari hati kita, menarik hati kita pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi dapat bertumbuh iman kita, tidak sampai di situ atau katakanlah gak berjalan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Memuji Tuhan, bila kita tidak memuji Tuhan, berarti kita kurang mengenal Allah dan karya-karyanya. Kita tidak di sini sebagai orang yang sudah tahu Tuhan tebus dan pulihkan melalui kematiannya di kayu salib. Seharusnya saudara dan saya memuji Tuhan lagi dalam berbagai kondisi. Bagaimana situasi kondisi saudara saat ini, dalam suka, dalam duka, dalam berbagai banyak masalah. Tapi firman pagi hari mengingatkan kepada saudara, biarlah kita tetap memuji Tuhan dalam keadaan suka dan duka, tetap bersyukur, tetap berkata Tuhan kita baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita menyatakan pujian penyembahan itu dengan baik dan tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini.
Saudaraku, dalam memuji dan menyebut Tuhan, kita di sini kata memahami dan meresapi setiap kata yang kita nyanyikan. Jadi tidak berarti memuji dengan bibir saja, tapi dengan hati kita aja. Di sini dikatakan bahwa yang dimaksud nyanyian baru bukanlah dari lagu atau nyanyian yang baru saja yang dibawakan, tapi di sini dikatakan biarlah kita saat kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan baru kepada nyanyian baru, biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, agar saudaraku, setiap yang kita berikan kepada Tuhan itu hal yang luar biasa. Di sini dikatakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang dimaksud dengan nyanyian baru bukanlah lirik lagu atau nyanyian baru saja oleh seseorang pencipta lagu atau dibawakan oleh seorang penyanyi. Makna dari nyanyian baru itu berkaitan dengan hati saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa hati saudara dan saya yang sudah dibaharui Roh Kudus sehingga setiap hari lahir dari nyanyian baru sebagai ungkapan syukur kita. Karena saudaraku, kasih Tuhan setiap hari tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru. Marilah melalui firman Tuhan kita pagi hari ini, mari saudara dan saya, kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dalam setiap keadaan kita. Setiap saat kita berikan yang terbaik, nyanyian baru bagi Tuhan, karena kasih Tuhan bagi saudara dan saya setiap hari selalu baru. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Pengorbanannya di kayu salib, Ia sudah menunjukkan kasihnya pada saudara itu luar biasa. Oleh sebab itu, kiranya melalui message singkat pada pagi hari ini, saudara dan saya tetap memberikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dari tingkah kita, karakter kita, dari ucapan kita. Maka ketika kita melakukan hal ini, maka hidup kita akan berdampak. Maka ketika orang-orang di sekitar kita melihat karakter kita, maka mereka menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan biarlah kasih Tuhan yang Dia berikan cuma-cuma kepada kita, kita juga akan memberikannya setiap saat. Berikanlah nyanyian baru bagi Tuhan setiap saat, apapun kondisi saudara dan saya saat ini. Dalam suka duka, tetap katakan Tuhan baik, nyanyikanlah syukur.